436 itu bukan gayanya. Jika didengarkan dengan cermat nada bicara Ricky Mo terdengar bangga. James Gu merasa sebelumnya, dia terlalu dangkal mengenal Ricky Mo, tidak disangka Ricky Mo begitu suka mengejek orang dengan wajah dinginnya itu. Tapi memandang persahabatan mereka yang begitu dalam, James Gu merasa dirinya perlu mengingatkan Ricky Mo. Ricky, apakah kamu tahu bahasa yang sedang terkenal di internet? Tidak tahu. Ricky Mo jelas tidak ingin mendengarkan apa yang akan dikatanya. James Gu tidak peduli sudah ditolak oleh Ricky Mo, dia melanjutkan, kalimat itu adalah, sombong sementara waktu tapi akan melakukan banyak hal untuk mengejar istrinya kembali. Ricky Mo bertanya kembali dengan dingin, apakah kalimat ini ada hubungannya denganku? Nada bicaranya berbahaya dan dingin, bahkan jika James Gu adalah seorang yang bodoh maka dia juga tahu harus bagaimana menjawabnya. Tidak ada hubungannya denganmu, hehe. Sekarang tidak ada hubungannya, kelak ada hubungannya. Ricky Mo mendengus dingin, James Gu tidak lupa mengingatkannya dan melanjutkan berkata, aku akan kirimkan alamat baru Amandamu kepadamu, kamu datanglah malam ini. Ricky Mo langsung menolaknya, tidak pergi. James Gu. Meskipun Ricky Mo mengatakan bahwa dia tidak akan pergi, tapi setelah James Gu menutup teleponnya, dia tetap mengirimkan alamat Amandamu kepadanya. Jika kelak ingatan Ricky Mo sudah pulih maka dia tidak akan menyalahkannya karena tidak membantunya, dia hanya bisa membantu Ricky Mo sebanyak ini saja. Tapi, ketika dia memikirkan tampang penyesalan Ricky Mo setelah ingatannya pulih, James Gu merasa senang di hatinya. Dia sedikit menantikannya. Amandamu menelepon Ricky Mo sebanyak 2 kali, tapi dia tidak menjawabnya. Pertama-tama dia berpikir bahwa Ricky Mo sedang melakukan pertemuan. Tapi setelah dia memikirkan sikap Ricky Mo akhir-akhirnya ini kepadanya, dia merasa Ricky Mo mungkin saja tidak ingin mengangkat telepon darinya. Maka dia menelepon James Gu dan meminta James Gu mencoba menelepon Ricky Mo. Dia menunggu untuk waktu yang lama dan James Gu masih belum mengabarinya, dia menebak Ricky Mo mungkin mengangkat telepon dari James Gu dan sedang berbicara dengan James Gu di telepon. Meskipun dia sudah melakukan persiapan sebelumnya, tapi tetap saja dia masih merasa sedikit sedih. Ternyata Ricky Mo tidak mau mengangkat telepon darinya. Amandamu bersandar dan jatuh di sofa. Dia merasa sedikit lelah akhir-akhir ini, bukan karena dia tidak berpikir untuk menelepon Ricky Mo. Terutama karena kata, mimpi di siang bolong, kemarin, itu masih sedikit berdampak pada dirinya. Ibu. Joanna Mo berlari keluar dari kamar sambil memeluk sebuah kelinci berwarna pink, dia berlari ke depan sofa sambil melihat Amandamu, kelinci. Amandamu bertanya padanya, apakah kamu suka? Kelinci ini dibelinya kemarin sewaktu dia keluar membeli barang. Joanna Mo terus mengangguk, iya. Amandamu mengelus kepalanya. Pada saat ini, James Gu meneleponnya. Amandamu segera bangun dari sofa dan bertanya dengan panik, bagaimana? Ricky Mo mengangkat teleponnya, tapi dia. Amandamu bisa menebak hasilnya setelah mendengar nada bicara James Gu. Dia tidak akan datang ya. Ya. Baiklah, terima kasih ya, datang makan malam ini, aku juga mengajak Lucy. Baik, aku akan datang malam nanti. Asalkan ada Lucy Sen, jangankan makan, meskipun ada jebakan, dia juga akan datang. Amandamu berbicara sebentar dengan James Gu dan memutus teleponnya. Seolah-olah bisa merasakan suasana hati Amandamu yang sedang tidak bagus, Joanna Mo memanggilnya dengan lembut, ibu. Amandamu mengulurkan tangan untuk mencubit wajahnya, kita akan keluar membeli sesuatu, beli daging, beli sayur, kemudian masak dan mengundang Bibi Sen makan. Mata Joanna Mo bersinar, makan daging dan permen lollipop. Amandamu menggelengkan kepalanya, kamu besok baru boleh makan permen. Joanna Mo sangat menyukai permen, Amandamu menetapkan bahwa dia hanya boleh makan 2 hari sekali. Joanna Mo ngambek dan terlihat tidak senang, hari ini. Amandamu mengendongnya, hari ini makan daging. Baiklah, meskipun dia tidak rela tapi dia juga sangat puas jika makan daging. Amandamu membawa Joanna Mo membeli banyak barang di supermarket. Dia pindah ke rumah baru dan mengundang tamu makan yang bermakna memulai kehidupannya kembali. Awalnya dia berencana makan bersama Ricky Mo, Lucy Sen dan James Gu. Tapi sekarang Ricky Mo tidak datang dan hanya tersisa mereka bertiga. Meskipun hanya 3 orang tapi Amandamu tetap membuat banyak hidangan. Dia juga menyediakan sedikit anggur. Lucy Sen dan James Gu datang hampir pada waktu bersamaan.
Pada sore hari Amandamu membawa Joannamu untuk berbelanja, jadi Joannamu tidak tidur siang. Ketika makan malam, Joannamu sudah mulai mengantuk. Amandamu buru-buru menyuapi Joannamu makan dan membawa Joannamu pergi tidur di kamar. Joannamu tidak rewel tentang tempat tidur, dia langsung tertidur setelah berbaring di atas tempat tidur. Setelah Amandamu memastikan dia sudah tidur, dia memasukkan kelinci berwarna pink itu ke dalam pelukannya sebelum keluar dari kamar. Lucy Sen bertanya padanya dengan pelan, apakah dia sudah tidur? Ya, Amandamu mengangguk dan berkata, kamarnya sangat kedap suara, tidak apa-apa bicara dengan keras sedikit. Hari ini dia membuka TV di ruang tamu, ketika dia kembali ke kamarnya, sama sekali tidak terdengar suaranya. Lucy Sen mengambil gelas dan menuangkan anggur kepadanya, minum sedikit anggur. Tangan Amandamu menunjukkan sedikit, sedikit saja. Tapi akhirnya Lucy Sen menuangkan setengah gelas untuknya. Ketika dia selesai bersulang dengan Lucy Sen, bel rumah berbunyi. Amandamu sedang minum dan melirik ke arah pintu. Lucy Sen menendang kaki James Gu yang ada di bawah meja, James Gu buru-buru berdiri, aku pergi buka pintunya. James Gu membuka pintu dan melihat Ricky Mo yang berdiri di luar pintu tanpa ekspresi. James Gu tertegun, Ricky Mo datang. Ricky Mo menyipitkan matanya dan menatapnya, apa yang kamu lakukan di sini? Pandangan mata suami yang kejam ini, membuat kulit kepala James Gu gatal. Aku bukan hanya temanmu, aku juga berteman dengan Amanda, bukan? Ricky Mo meliriknya dan langsung masuk. James Gu menutup pintunya dan mengikutinya dari belakang sambil bergumam, meskipun orang ini hilang ingatan kenapa dia masih begitu pelit. Amanda meminum setengah gelas anggur dan menoleh ke pintu untuk melihat siapa yang datang. Ketika dia melihat yang datang adalah Ricky Mo, dia kaget sambil membuka mulutnya. Ketika Ricky Mo mendekatinya, dia baru berkata, Ricky Mo, kenapa kamu datang? Bukankah sebelumnya mengatakan bahwa tidak akan datang? Ini bukan gayanya. Ricky Mo menatapnya dengan dingin dan nada bicaranya terdengar berbahaya, apakah aku tidak harus datang? Tidak, Amanda buru-buru bangun, menariknya untuk duduk di kursi yang ada di sampingnya. Amanda menarik tangannya dan Ricky Mo sedikit melipat telapak tangannya, dia merasa tangannya sangat lembut seperti tidak ada tulang. Meskipun Amanda sudah melepaskan tangannya setelah menariknya untuk duduk di kursi, tapi Ricky Mo masih merasa bagian yang dia pegang tadi masih terasa agak bergetar. Seperti ada arus listrik yang lewat. Amanda memberikan sepasang sumpit dan mangkok untuk Ricky Mo dan bertanya dengan pelan, apakah kamu sudah makan? Ricky Mo melihat perhatian yang ada di matanya, tapi begitu dia berkata, hanya terdengar, aku datang untuk melihat Joanna. 437 tidak ingin menghabiskan malam bersama wanita mabuk. Meskipun dia sudah melakukan persiapan sejak awal, tapi begitu dia mendengar Ricky Mo mengatakan seperti itu, hati Amanda tetap saja merasa sedih. Namun, dia segera tenang kembali. Joanna sudah tidur, aku bawa kamu melihatnya. Amanda memalingkan kepalanya dan berkata dengan pelan. Ricky Mo menganggukkan kepalanya. Amanda berkata kepada Lucy Sen dan James Gu, kalian makan dulu. Setelah dia mengatakannya, dia langsung membawa Ricky Mo masuk ke dalam kamar Joanna Mo. Kamar Joanna Mo adalah kamar anak-anak yang berwarna pink yang lembut. Joanna Mo memeluk sebuah boneka kelinci berwarna pink dan tertidur nyenyak, wajah kecilnya terlihat merah. Ricky Mo menghampirinya, dia tidak bisa menahan dirinya untuk mencubit wajahnya. Hanya saja, begitu tangannya mendekat untuk menyentuh wajah Joanna Mo, Amanda segera menepuk lengannya. Dia memalingkan kepalanya dan melihat mata Amanda yang marah. Amanda berkata dengan kesal, apa yang kamu lakukan? Joanna tertidur nyenyak, dia barusan ingin membangunkan Joanna Mo. Kekanak-kanakan. Terserah aku. Setelah Ricky Mo mengatakan ini, dia perlahan-lahan bangun dan berjalan keluar. Amanda mengikutinya dari belakang. Ketika keluar dia menutup pintunya dengan perlahan. Setelah Ricky Mo keluar dari kamar Joanna Mo, dia berjalan ke arah pintu. Amanda segera mengejarnya dan menariknya, kamu pergi begini saja. Jika tidak, apakah kamu ingin aku menginap di sini? Tidak bisa mendengar ada emosi dari perkataannya dan terlihat gayanya yang sangat sombong. Amanda tersedak dan tersenyum lagi dan menarik tangannya dengan erat. Dia mengangkat dagunya dan terdengar nada menantang dalam perkataannya, apakah masih perlu mengajukan pertanyaan seperti ini? Seharusnya kamu mengetahui dengan jelas di hatimu. Setelah Amanda selesai, dia menatapnya dengan mata bersinar.
Ini benar-benar terlihat sedikit menggoda. Ricky Mo menyipitkan mata hitamnya, ketika dia hendak bicara, dia melihat ke arah belakang Amanda Mu. Amanda Mu merasakan pandangan matanya, dia baru ingat bahwa masih ada orang lain di rumahnya. Dia melihat ke arah pandangan Ricky Mo dan melihat Lucy Sen dan James Gu memalingkan kepala mereka dengan perasaan bersalah. Wajah Amanda Mu membeku. Semua perkataannya sudah didengar oleh Lucy Sen dan James Gu. Baru-baru ini, demi dekat dengan Ricky Mo, dia sudah membuang semua perasaan malunya. Tapi, ini bukan berarti dia tidak tahu malu sampai bisa dilihat orang lain selain Ricky Mo. Amanda Mu menutup wajahnya dengan tangannya, dia merasa sangat malu. Ricky Mo menunduk, ketika dia melihat tindakan Amanda Mu, terlintas senyuman di matanya. Amanda Mu merasa sangat malu sekarang, mana mungkin dia memperhatikan ekspresi Ricky Mo. Dia sudah kehilangan muka untuk melihat mereka, dia juga tidak punya niat untuk menggoda Ricky Mo lagi, dia berkata, makan dulu baru pergi. Dia juga tidak peduli apakah Ricky Mo mengikutinya atau tidak, begitu dia selesai bicara, dia berjalan ke meja makan. Dia mengambil anggur yang dibuka Lucy Sen sebelumnya dan menuangkan setengah gelas di gelasnya dan meminumnya sampai habis. Lucy Sen yang duduk di seberang Amanda Mu tidak bisa menahan tawanya, jangan minum terlalu banyak, makanlah. Amanda Mu memelototinya dan Lucy Sen segera memalingkan kepalanya. Pada saat ini, kursi di sebelahnya ditarik, selanjutnya badan Ricky Mo yang besar duduk di sebelahnya. Aura Ricky Mo terlalu kuat, begitu dia duduk, Amanda Mu segera duduk tegak. Meja makannya tidak terlalu besar, badan Ricky Mo sangat besar, begitu dia duduk, jaraknya menjadi sangat dekat dengan Amanda Mu. Amanda Mu bahkan bisa merasakan napas uniknya. Amanda Mu menjadi gelisah dan meraih gelas anggurnya. Hanya saja, begitu tangannya diulurkan dan sebelum menyentuh gelasnya, tangannya dihentikan oleh tangan Ricky Mo. Amanda Mu memalingkan kepalanya dan melihat Ricky Mo meletakkan gelasnya ke sisi yang tidak dapat dijangkau oleh Amanda Mu. Amanda Mu menatapnya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu memintaku menginap malam ini? Ricky Mo tampak sedikit tersenyum, penampilannya sedikit berbeda dari biasanya, aku tidak ingin menghabiskan malam bersama wanita mabuk. Amanda Mu membeku. Dia hanya asal mengatakannya, Ricky Mo menganggapnya serius. Namun, Ricky Mo mempunyai sedikit penyakit anti kotor dan punya prinsip sendiri, dia tidak akan sembarangan menghabiskan malam dengan wanita. Selain itu, Ricky Mo sekarang tidak memiliki perasaan padanya, apakah dia benar-benar menginap di sini? Dia bisa memastikan bahwa, kata, menghabiskan malam, yang dia maksud adalah, menghabiskan malam, yang dia mengerti. Mungkin dia hanya, menakutinya saja kan? Bahkan jika dia ingin, menghabiskan malam, seperti yang dia pikirkan, itu juga bukan masalah besar. Karena mereka berdua sudah lama menjadi pasangan suami istri. Ricky Mo hanya mengatakan sepatah kata tetapi pemikiran Amanda Mu sedikit luar biasa. Sampai ketika suara Ricky Mo terdengar, makan sayurannya. Dia menunduk dan melihat Ricky Mo sedang mengambilkan makanan ke dalam mangkoknya, ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat pandangan matanya yang penuh arti. Pada saat ini, James Gu tiba-tiba berdiri, hari sudah malam, kalian makan pelan-pelan, kami pergi dulu. Ketika dia berbicara, dia mendorong Lucy Sen yang ada di sebelahnya. Lucy Sen terlihat tidak ingin pergi dan dia menariknya dengan paksa. Tenaganya tidak sekuat James Gu maka dia terpaksa berdiri, kalau begitu kami pergi dulu. Amanda, kamu bisa meneleponku jika ada masalah. Ricky Mo yang sekarang membuat Lucy Sen sedikit khawatir. James Gu menariknya keluar, bukankah ada Ricky Mo di sini, jika Amanda ada masalah maka dia bisa membantunya menyelesaikannya, mana mungkin perlu meneleponmu. Dia berjalan sedikit cepat dan Lucy Sen hanya bisa mengikutinya dengan cepat. Lucy Sen berkata dengan tidak puas, bagaimana jika bos besar menindas Amanda, aku bisa membantunya melaporkan ke polisi jika dia meneleponku. James Gu berkata dengan kesal, jika dia bisa meneleponmu, mengapa dia sendiri tidak lapor polisi saja? Benar juga ya, Lucy Sen mengangguk, dia merasa bahwa apa yang dia katakan tadi tampak tidak berguna. Mereka berdua pada saat ini sudah sampai di pintu. James Gu mengelus kepalanya, bodoh. Siapa yang bodoh? Lucy Sen memelototinya dan menendang kaki James Gu. James Gu kesakitan tapi ketika dia melihat Lucy Sen yang terlihat puas, dia menganggukkan kepalanya, aku yang bodoh, aku yang bodoh. Mereka berdua berada di luar pintu dan James Gu menutup pintunya dan bersiap pergi.
Lucy Sen menariknya dengan wajah penuh kekhawatiran, apakah bisa dibiarkan? Apakah bos besar akan menindas Amanda? Tidak, aku tetap saja masih khawatir. Dia berkata dan hendak mengetuk pintunya. James Gu segera menariknya, tidak perlu khawatir, Ricky Mo hanya mulutnya saja yang jahat. Aku sebelumnya meneleponnya, dia mengatakan dia tidak akan datang, bukankah dia datang sekarang? Dia mengatakan bahwa dia datang untuk melihat Joanna. Bukankah dia bisa melihat Joanna kapan saja, tapi dia datang sekarang, kalian wanita memang bodoh. Ah! 438 dikasih hati minta jantung. Sebelum James Gu berbicara, dia berteriak. Karena Lucy Sen menendangnya lagi. Tendangan ini lebih kuat dari yang tadi, James Gu tidak bisa menahannya dan langsung berteriak. James Gu memegang kakinya sambil melompat, Lucy Sen memelototinya, siapa yang bodoh? Hah! James Gu menahan kakinya yang sakit dan menjawabnya dengan datar, sayangku, aku yang bodoh. Lucy Sen tersenyum dingin, dia berbalik dan menempelkan telinganya di pintu untuk mendengar suara di dalam. Tapi rumahnya sangat kedap suara, Lucy Sen tidak mendengar apapun, dia tidak punya pilihan selain menegakkan badannya dan pergi. Di dalam rumah. Setelah Lucy Sen dan James Gu pergi, di dalam ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Awalnya dia berpikir bahwa karena barusan ada Lucy Sen dan James Gu di sini maka dia merasa canggung, tapi tidak disangka, setelah mereka pergi, dia menjadi lebih canggung lagi. Dia tidak hanya tidak tahu ingin mengatakan apa, dia bahkan tidak tahu harus menggerakkan tangannya. Tapi Ricky Mo terlihat biasa saja, dia terlihat tenang sambil makan dengan perlahan. Tiba-tiba, Ricky Mo bertanya kepadanya, apakah kemampuan memasakmu selalu sebagus ini? Dia sedikit terkejut, Ricky Mo langsung memuji keterampilan memasaknya dengan murah hati. Tapi, ketika orang yang biasanya bisa memasak dipuji, mereka akan merasa terancam. Karena, begitu orang memuji keterampilan memasakmu, itu berarti orang yang memujimu berpikir supaya dirimu tetap memasak untuknya. Amandamu tidak tahu harus bagaimana menjawab pertanyaan ini, kemudian dia berkata, aku memang bisa memasak. Ricky Mo tidak berbicara lagi, dia berpaling dan meneruskan makannya. Amandamu tadi sudah makan sedikit bersama Lucy Sen tadi, sekarang dia sudah sedikit kenyang dan tidak merasa lapar. Dia makan dengan perlahan-lahan dan makanannya terasa sudah agak dingin. Dia berdiri, aku panaskan dulu makanannya, ini sudah agak dingin. Ricky Mo tidak mengangkat kepalanya, tidak perlu. Dia tetap makan dengan perlahan sambil menunduk. Selain bawang bombay, dia makan apa saja, sebenarnya dia juga bukan tipe yang suka pilih-pilih makanan. Ada begitu banyak pembantu di rumah, juru masaknya juga profesional, Amandamu tidak merasa masakannya menakjubkan. Tapi, tidak peduli Ricky Mo yang dulu atau yang sekarang, dia sepertinya sangat menyukai masakan Amandamu. Kenapa suka makan masakanku? Amandamu memikirkannya dan langsung menanyakannya. Coba kamu tebak. Kata yang terdengar seperti bercanda tapi Ricky Mo mengucapkannya dengan sangat serius. Bagaimana menebaknya? Amandamu malas menebaknya, dia bangun dan merapikan peralatan makan yang digunakan oleh Lucy Sen dan James Gu sebelumnya, kemudian dia duduk di depan Ricky Mo. Ricky Mo mengambil makanannya dengan teratur, dia mengambil setiap makanan sebanyak 1 kali. Karena itu, susah untuk membedakan hidangan mana yang lebih dia sukai. Benar-benar pria yang sulit ditebak. Amandamu merasa gembira memikirnya, pria yang sulit ditebak ini, menjadi tidak sulit ditebak jika berada di hadapannya. Tiba-tiba, pria yang duduk di seberangnya mengangkat kepala dan melihatnya, apakah bisa membiarkan aku makan dengan tenang? Hah, Amandamu tidak tahu mengapa dia tiba-tiba berkata seperti itu. Bahkan jika kamu sangat menantikan aku menginap di sini malam ini, tapi setidaknya kamu membiarkan aku makan dulu, kan? Dia mengucapkan kata terakhir dengan ringan. Kata yang begitu ringan dengan ekspresi yang sangat serius. Jika mengatakan Ricky Mo tidak sengaja, Amandamu tidak akan percaya sama sekali. Apakah Ricky Mo merasa senang karena menggodanya? Jadi, dia terus berkata seperti ini. Kamu makan pelan-pelan. Amandamu berdiri setelah dia selesai mengatakannya, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Terdengar suara, bruk pintu ditutup. Ricky Mo baru meletakkan sumpitnya dan melihat ke arah pintu yang ditutup rapat. Dia merasa Amandamu, wanita yang ingin menikah lagi dengannya ini cukup menarik. Dia tidak tahu bagian mana yang menarik. Dia bersedia berbicara lebih banyak dengannya, dia merasa masakannya enak,
Amandamu pergi mencarinya, dia tidak bisa menahan dirinya untuk menggodanya, jika dia tidak datang, dia merasa sedikit marah. Dia merasa, mungkin Amandamu selalu menempel dan tidak melepaskannya sehingga membuatnya agak aneh. Amandamu berjalan bola-balik di dalam kamarnya. Tidak tahu setelah berapa lama waktu berlalu, ponselnya tiba-tiba terdengar bunyi notifikasi pesan masuk. Amandamu mengambil ponselnya dan membuka pesannya dan terlihat sederet nama masakan. Kalimat terakhir pesan itu, makanan untuk besok malam, aku akan datang jam 8. Nada bicara di dalamnya membuat Amandamu tidak tahu harus berbuat apa. Jika dipikirkan kembali, ketika dia mengenal Ricky Mo, hubungan mereka pelan-pelan menjadi baik karena Ricky Mo suka makan masakannya. Bagaimanapun juga, ini adalah pertanda baik. Ricky Mo tidak menolaknya maka dia punya kesabaran untuk memperbaiki hubungan dengan Ricky Mo secara perlahan-lahan. Dengan berpikir seperti itu, suasana hati Amandamu menjadi sangat bagus. Dia membalas pesan Ricky Mo, tidak boleh telat, jika tidak semua masakan itu akan diberikan kepada anjing liar. Pada saat ini, Ricky Mo barusan masuk ke dalam lift. Ketika dia menerima pesan teks dari Amandamu, dia tertawa. Wanita ini benar-benar dikasih hati minta jantung. Dia jarang-jarang bisa punya mood untuk membalas pesan dari Amandamu, kamu bisa mencobanya. Amandamu menerima pesan Ricky Mo dan membayangkan ekspresi Ricky Mo ketika mengirim pesan itu. Pasti wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. Amandamu tidak membalas pesan teks Ricky Mo, dia meletakkan ponselnya dan keluar dan melihat ruang tamu yang kosong. Ruang makan dan ruang tamu terhubung, meja makan sudah tidak ada orang lagi hanya tersisa perlengkapan makan yang habis dipakai oleh Ricky Mo. Mangkok dan sumpitnya diletakkan dengan rapi, ini adalah kebiasaan Ricky Mo, dia akan meletakkan mangkok dan sumpitnya dengan rapi setiap selesai makan. Besok malam dia akan datang makan lagi, dia juga mengirimkan menu makanan untuknya, apakah dia menganggap tempatnya sebagai restoran. Amandamu menyenandungkan lagu sambil merapikan peralatan makannya. Pagi berikutnya, Amandamu dibangunkan Joannamu. Joannamu mengetuk pintu dari luar, ibu. Amandamu melihat jamnya, sekarang sudah jam 7 pagi. Tadi malam dia bermimpi sepanjang malam, dia baru tertidur nyenyak setelah lewat tengah malam. Ibu datang. Amandamu bangun dan membuka pintu kamarnya. Rambut Joannamu berantakan dan berdiri di pintu, suara seraknya terdengar lembut, ibu, lapar. Aku akan segera memasak buat anakku ya. Amandamu menggendongnya dan berjalan ke arah kamar mandi, tapi, sebelum memasak dan makan, kita harus cuci muka dan gosok gigi dulu. Amandamu membawa Joannamu cuci muka, lalu memberikannya sekotak yogurt sebelum dia pergi masak sarapannya. Dia menggoreng telur dan memanaskan beberapa cemilan. Ketika mereka berdua makan, Joannamu seperti teringat sesuatu dan menunjuk ke kursi sebelahnya, Bibi Sen. Dia masih memikirkan Lucy Sen dan James Gu yang datang semalam. 439 ingin jadi ban cadangan. Amandamu bertanya kepadanya, maksudmu Bibi Sen dan Paman Gu? Ya, Joannamu mengangguk cepat. Mereka sudah pulang tadi malam. Setelah Amandamu selesai mengatakannya, terlihat wajah Joannamu yang sedang sedih. Anak kecil suka keramaian. Selain itu, Joannamu juga tidak punya teman main seusianya, dia hanya bermain dengan mainannya atau kartun. Meskipun Amandamu bisa menemaninya, tapi di dalam dunia anak-anak mereka membutuhkan banyak teman bermain dan kesenangan. Amandamu merasa sedih melihatnya dan berkata, ayah mengatakan bahwa dia akan datang malam ini. Ayah datang. Mata Joannamu bersinar sambil mengulang kata-kata Amandamu. Ya, Amandamu mengangguk, dia mengambil tisu untuk menyeka sudut mulut Joannamu dan berkata, jadi, kamu sekarang makan dulu dan kamu bisa bertemu Ricky Mo nanti malam. Mungkin Joannamu merasa Amandamu lucu karena dia memanggil Ricky Mo seperti dirinya juga, dia tertawa, hehe. Setelah Joannamu makan, dia pergi main sendiri. Mungkin selama ini dia selalu bermain sendiri maka Joannamu juga bisa bermain dengan asik seorang diri. Amandamu melihatnya sebentar dan pergi membersihkan dapur. Pada saat ini, ponselnya berbunyi. Setelah melihat nama penelepon, Amandamu ragu sejenak sebelum mengangkat teleponnya. Amandamu mengangkat teleponnya dan memanggil, Ken Zoli. Terdengar suara senyum di dalam suara Ken Zoli, aku agak sibuk akhir-akhir ini jadi tidak punya waktu menghubungimu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Amandamu samar-samar mendengar suara membalik-balikan kertas dokumen. Amandamu menjawabnya, kamu sudah berangkat kerja sepagi ini.
Kenzo Li berkata antara bercanda dan serius, aku hidup seorang diri, kerja atau tidak kerja juga tidak ada bedanya. Amandamu merasa sedikit bersalah ketika mendengar dia berkata seperti itu. Bagaimanapun juga, Kenzo Li adalah orang yang menyelamatkannya, dia pindah rumah dan mengundang makan, tapi dia sama sekali dia terpikir orang ini. Jika pasien wanitamu berbaris, takutnya bisa sampai ke bandara kan. Nama Kenzo Li sangat terkenal, selain beberapa pasien sungguhan masih ada pasien wanita yang sengaja memintanya untuk memeriksanya dengan maksud tersembunyi. Setelah Kenzo Li mendengarnya, dia tersenyum, aku lebih mengharapkan kamu bisa mencariku. Amandamu mengabulkan kata-katanya dan berkata, aku akan mencarimu untuk makan, bagaimana kalau hari ini saja? Kenzo Li tertegun sejenak, benarkah? Ya, aku akan mengirimkan alamat restorannya padamu nanti. Setelah Amandamu selesai bicara, Joanna mau memanggilnya dari luar. Setelah dia bicara beberapa kata dengan Kenzo Li, dia menutup teleponnya dan keluar mencari Joanna Mo. Kelereng milik Joanna Mo ada di bawah sofa, dia meminta Amandamu keluar untuk mengambilkan untuknya. Pada siang hari, Amandamu keluar bersama Joanna Mo. Demi menunjukkan ketulusannya, Amandamu dan Joanna Mo datang setengah jam lebih pagi. Dia memesankan sedikit makanan kecil untuk Joanna Mo dulu dan duduk menunggu Kenzo Li. Dulu, dia telah hilang ingatan dan tentu saja sangat dekat dengan Kenzo Li. Tapi sekarang ingatannya sudah pulih, tentu saja dia ingat masalah 3 tahun yang lalu. 3 tahun sebelumnya, Kenzo Li muncul begitu tiba-tiba, dia bahkan tidak tahu siapa dia. Sebelum dia punya kesempatan untuk mencari tahu siapa Kenzo Li, dia mengalami kecelakaan. Dan orang yang menyelamatkannya adalah Kenzo Li. Dia sekarang lebih penasaran dengan identitas Kenzo Li. Amandamu tidak menunggu lama dan Kenzo Li sudah datang. Aku pikir aku adalah orang yang akan datang terlebih dahulu. Kenzo Li tersenyum dan duduk di depannya, dia langsung melihat Joanna Mo, putrimu. Ya, namanya Joanna. Amandamu tersenyum, dia menepuk kepala Joanna Mo, panggil Paman Li. Mulut Joanna Mo masih ada makanan, dia memanggilnya dengan samar, Paman Li. Pintar, mata Kenzo Li menyipit sambil tersenyum dan terlihat bersahabat. Tampang Kenzo Li yang sekarang terlihat berbeda dengan Kenzo Li yang dia lihat 3 tahun dulu. Meskipun identitas Kenzo Li terlihat sangat bersih, tapi dia muncul terlalu tiba-tiba, meskipun dia berjasa karena telah menyelamatkan Amandamu, Amandamu tidak bisa tidak menjadi waspada. Ada apa denganmu hari ini? Kenapa kamu terus menatapku? Kenzo Li berkata, jangan-jangan kamu telah memutuskan untuk melepas Ricky Mo dan memutuskan bersama denganku. Aku sangat mengharapkannya. Amandamu mengerutkan keningnya, apakah kamu ingin jadi ban cadangan? Kenzo Li tersenyum dan tidak melanjutkan topik ini lagi, dia bertanya, bagaimana kabar Ricky Mo? Lumayan baik, baginya, ini lumayan baik karena Ricky Mo bersedia berhubungan dengannya. Baguslah, Kenzo Li mengangguk, dia seperti teringat sesuatu, jika perlu, kamu bisa membawanya ke tempatku, aku bantu dia melakukan bimbingan psikologis, siapa tahu ini berguna. Amandamu berkata dengan serius, terima kasih. Setelah dia selesai berbicara, dia menyodorkan menu kepada Kenzo Li, pesan makanannya dulu. Kenzo Li mengambil menunya dan melihatnya dengan cermat. Dia melihat menu dengan cermat dan terlihat sama seperti pria biasa. Jika harus mengatakan sesuatu yang berbeda darinya adalah dia terlihat sangat murah hati dan perasaan ini keluar dari dalam hati. Dia tenang dan sedikit humor, dia adalah tipe pria yang sangat disukai wanita saat ini. Karirnya sukses dan ekonominya terjamin. Tapi jika dibandingkan dengan Ricky Mo maka dia terlihat agak biasa. Tapi, jika dia adalah orang biasa, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan dirinya dari pulau kecil itu? Dia sebelumnya pernah membicarakannya bersama Lucy Sen, pada waktu itu Ricky Mo terluka parah, Stevie Mo segera membawa Ricky Mo pergi dan juga membawa tim penyelamatnya pergi juga, kemudian sewaktu James Gu ke sana, dia tidak menemukannya. Lalu kapan Kenzo Li menemukannya dan membawanya pergi? Amandamu melihat Kenzo Li dan sedikit melamun. Jika kamu melihatku seperti ini lagi, maka aku akan benar-benar merasa kamu telah jatuh cinta padaku. Kenzo Li tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Amandamu segera terbangun dan bertanya, apakah sudah selesai? Kenzo Li mengangguk dan menatapnya, iya. Sewaktu menunggu hidangannya disajikan, mereka mengobrol dan suasananya tiba-tiba terasa tidak nyaman. Kenzo Li tiba-tiba bertanya, kapan itu terjadi? Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas,
tapi Amandamu tahu dengan jelas apa yang dimaksudnya. Setelah datang mencarimu, dalam perjalanan pulang, aku pergi membeli sesuatu di mal dan ada orang membawa bom ingin meledakkan malnya. Amandamu menceritakan situasi hari itu secara singkat dan berkata, mungkin suara bom yang menstimulasiku maka ingatanku jadi pulih. Terkadang, orang-orang suka berbicara dengan orang pintar. Karena ketika orang pintar bicara bisa menyelamatkan banyak sel otak, dia bisa langsung menebaknya. Ekspresi Ken Zhou Li tidak banyak berubah, dia hanya berkata dengan ringan, selamat ya. 440 jangan mengganggunya. Amandamu bersiap mengatakan sesuatu dan Ken Zhou Li menyelanya. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan, tema hari ini adalah kamu mengundangku makan. Ken Zhou Li menatap Amandamu, jika kamu ingin menanyakan pertanyaan itu maka kamu bisa menanyakannya terlebih dulu. Amandamu merasa dia ingin menarik kata-kata sebelumnya kembali. Dia tidak suka bicara dengan orang pintar. Karena orang pintar dapat segera tahu apa yang kamu pikirkan, apa yang ingin kamu tanyakan dan apa yang ingin kamu lakukan. Karena dia sudah mengakui dan mengatakan kepada Ken Zhou Li bahwa ingatannya telah pulih, maka tentu saja dia ingin menanyakan masalah 3 tahun dulu dan ingin menanyakan bagaimana Ken Zhou Li bisa mengenalnya. Tapi, Ken Zhou Li sudah berkata seperti itu maka tentu saja dia tidak akan menanyakan masalah ini lagi. Makanan ini menjadi makan sederhana bersama teman. Tanpa menyebut keraguan hati Amandamu, mereka berdua makan dengan senang. Tapi, setiap masalah seringkali tidak selancar yang dipikirkan orang. Ketika mereka hampir selesai makan, sekelompok orang berjalan masuk dari luar. Amandamu hanya melihatnya sekilas dan tidak melihatnya dengan teliti. Tapi Joanna Mo yang duduk di sebelahnya, dengan penglihatannya yang tajam dia melihat Ricky Mo berjalan di belakang kerumunan orang itu. Joanna Mo memanggilnya dengan gembira, Ricky Mo. Tapi saat ini, dia sedang duduk di kursi makan anak-anak sehingga tidak bisa keluar, dia hanya bisa bergoyang dengan cemas. Ricky Mo baru masuk ke dalam restoran dan mengerutkan keningnya, ada yang memanggilku. Donnie mengikuti di belakangnya, dia berhenti bersamanya. Dia mendengarkan sebentar dan menemukan tidak ada yang memanggil Ricky Mo. Orang yang berjalan di depan sangat berhati-hati, ketika mereka merasa Ricky Mo berhenti maka tentu saja mereka tidak berani jalan ke depan dan mereka berhenti untuk menunggu Ricky Mo. Donnie baru mau mengingatkan Ricky Mo dan menemukan Ricky Mo melihat ke salah satu arah. Donnie mengikuti arah pandang Ricky Mo dan menemukan Joanna Mo terlihat gembira sambil duduk di kursi anak-anak dan Amandamu yang duduk di sampingnya. Baguslah jika pemandangannya hanya seperti itu saja. Tapi di depan Amandamu duduk seorang pria. Donnie berbalik dengan berhati-hati untuk melihat ekspresi Ricky Mo tapi dia tidak melihat ada yang aneh, maka dia menarik pandangannya dan berkata dengan hormat di belakang Ricky Mo, itu adalah nyonya dan nona kecil, apakah tuan muda akan pergi ke sana? Dia memang sudah terbiasa memanggil Amandamu dengan sebutan, nyonya, Ricky Mo juga tidak mengoreksinya maka dia terus memanggilnya seperti itu. Apakah kamu tidak melihat dia terlihat senang sedang makan bersama pria lain? Ricky Mo tersenyum dingin, jangan mengganggunya. Pria lain, kata ini diucapkan dengan penuh penekanan. Apakah dia cemburu, marah? Donnie tidak mengetahuinya dengan pasti. Jika dia adalah Ricky Mo yang dulu, maka pasti Ricky Mo akan marah. Tapi Ricky Mo yang sekarang dia tidak mengetahuinya dengan pasti. Setelah Ricky Mo selesai mengatakannya, dia segera melangkah dengan cepat memasuki ruangan dan tidak melihat ke arah mereka. Amandamu merasa tidak enak ketika dia melihat Ricky Mo tadi. Meskipun dia dan Ken Zhou Li tidak memiliki hubungan apapun, tapi Ricky Mo tidak berpikir seperti itu. Ricky Mo sudah menunjukkan dengan jelas masalah ini sebelumnya. Meskipun tidak tahu bagaimana Ricky Mo memikirkannya, tapi Amandamu tahu bahwa dia marah. Ada apa? Ken Zhou Li melihat ke belakang dan melihat Ricky Mo sedang berjalan memasuki ruangan. Barusan Joanna Mo memanggil Ricky Mo, dan dia tidak mengerti maksudnya adalah memanggil Ricky Mo. Sekarang dia melihat Ricky Mo maka dia baru tahu apa yang terjadi. Ken Zhou Li menggoda Amandamu, kalian benar-benar berjodoh bahkan makan saja bisa bertemu. Benar, Amandamu tersenyum dengan enggan, dia merasa Ken Zhou Li sedang bergembira atas penderitaannya. Setelah Amandamu dan Ken Zhou Li selesai makan, Ricky Mo dan kelompoknya masih belum keluar. Dan sebelumnya Joanna Mo sudah melihat Ricky Mo tapi Ricky Mo tidak mempedulikannya dan dia sedang merasa kesal maka dia menghiburnya dengan es krim tapi dia tetap saja tidak senang. Amandamu menghela napas. Apakah kalian akan menunggu Ricky Mo di sini? Ken Zhou Li bertanya.
Amanda Mu melihat Joanna Mo dan menganggukkan kepalanya, ya. Aku masih ada pasien sore ini, maka aku jalan dulu ya. Kenzo Lee pergi begitu dia selesai bicara. Amanda Mu memesan segelas teh buah sambil menemani Joanna Mo menunggu Ricky Mo keluar. Ricky Mo masih tetap belum keluar yang membuat Amanda Mu curiga bahwa Ricky Mo mungkin sudah pergi. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Ricky Mo tapi dia tidak mengangkatnya. Maka Amanda Mu hanya bisa mengiriminya pesan teks, Joanna menunggumu. Sebenarnya memang benar Joanna Mo ingin bertemu dengannya. Ricky Mo tetap tidak membalas pesannya. Amanda Mu menunggu untuk beberapa waktu dan masih belum melihat Ricky Mo keluar. Kecurigaan Amanda Mu semakin kuat. Dia menggandeng tangan Joanna Mo menuju ruangan dan mengetuknya 2 kali sebelum mendorong pintunya. Tidak terlihat Ricky Mo dan Donnie di dalam ruangan. Amanda Mu mengerutkan keningnya dan bertanya, di mana Ricky Mo? Amanda Mu bukan orang yang ceria, dia terlihat dingin ketika dia tidak tersenyum. Orang di dalam ruangan berpikir bahwa dia mungkin wanita yang dikenal Ricky Mo dan seseorang berkata, Tuan Muda Mo sudah pergi dari tadi. Amanda Mu mengatupkan bibirnya dan berkata, terima kasih. Kemudian dia keluar dan menutup pintunya. Dia menunduk dan melihat Joanna Mo yang bingung. Ayah, bukankah mau menunggu ayah keluar? Di mana ayah? Amanda Mu tidak tahu bagaimana menjelaskan kepadanya, Ricky Mo tidak ingin bertemu mereka, tidak, mungkin Ricky Mo tidak ingin bertemu dengannya. Amanda Mu menggendong Joanna Mo, pulang duluan. Ini sudah sore, dalam perjalanan pulang, Joanna Mo sudah mengantuk. Ketika sampai di rumah, Joanna Mo sudah ketiduran. Amanda Mu membawanya ke tempat tidur, dia bergerak dengan perlahan-lahan supaya dia tidak terbangun. Tapi meskipun Joanna Mo masih kecil tapi beratnya sudah lebih dari 20 kg, Amanda Mu mengendongnya sepanjang perjalanan pulang, tangannya sekarang sudah terasa pegal, tenaganya sudah hampir habis ketika membaringkan Joanna Mo di tempat tidur. Amanda Mu melihat wajah yang mirip dengan Ricky Mo itu, dia menghela napas, dia memencet hidungnya dan berbisik, si gendut. Setelah keluar dari kamar, Amanda Mu menelepon Donnie. Suara Donnie masih sama hormatnya, Nyonya. Amanda Mu juga tidak berbasa-basi dan langsung bertanya, apakah Ricky Mo marah setelah melihatku bersama dengan Kenzo Lee di restoran tadi? Donnie melihat pria tanpa ekspresi yang duduk di belakang meja kerja yang sedang melihat dokumen, dia berbalik dan berkata dengan pelan, seharusnya. Amanda Mu berhenti sejenak dan berkata, jika malam ini dia langsung pulang ke rumah, tolong datang jemput Joanna Mo. Jika Ricky Mo benar-benar marah, maka malam ini dia pasti tidak akan datang ke rumah Amanda Mu. Tapi Joanna Mo merindukannya, dia sepertinya tidak menolak Joanna, seharusnya tidak apa-apa jika membiarkan Joanna Mo pergi menginap semalam dengannya. Selanjutnya 441 biarkan Ricky Mo menjadi kesayangan.